Kehidupan manusia memang penuh misteri. Seseorang yang tampak baik bisa jadi ternyata jahat, dan begitu pula sebaliknya. Hal semacam itulah yang terjadi pada kisah ini. Ada seorang pria yang dikenal sebagai ulama, dan dia menjalani kehidupan yang kaya serta dihormati masyarakatnya. Namun belakangan terungkap betapa jahatnya dia, hingga menerima azab pedih dan tragis dalam kehidupannya. Inilah kisah selengkapnya. Dan selamat menyelami dunia misteri. Pria itu biasa disebut Kiai Askur, dan masyarakat mengenalnya sebagai ulama yang kerap berceramah di masjid serta musola, dan ceramah-ceramahnya selalu dikeraskan toa atau pengeras suara hingga terdengar kemana-mana. Askur menjalani kehidupan sebagai orang kaya, dengan beberapa mobil di garasi. Istrinya cantik, dan masyarakat menghormati Askur sebagaimana umumnya menghormati ulama dimanapun. Dari luar, Askur tampak sebagai orang yang mulia. Hampir saban hari ia ceramah di masjid atau musola, dan masyarakat selalu mendengar suaranya karena ceramah-ceramahnya dikeraskan toa. Ia juga menjadi imam di masjid atau musola, dan suaranya saat berzikir juga selalu dikeraskan toa hingga terdengar kemana-mana. Semua itu membentuk persepsi masyarakat pada sosok Askur sebagai orang mulia, taat beragama, sebagaimana umumnya ulama. Tetapi, belakangan, Askur menghadapi kenyataan tragis dalam kehidupannya. Ia terkena penyakit aneh yang membuat tubuhnya diserang gatal-gatal yang menyebabkan kulitnya melepuh dan membusuk, hingga satu kaki dan satu tangannya diamputasi. Bibir dan telinganya juga diserang penyakit serupa, yang menyebabkannya tuli serta tidak bisa lagi berbicara. Hampir seluruh kulit tubuh Askur ditumbuhi koreng-koreng mengerikan. Karena penyakit aneh tersebut, Askur tidak bisa lagi berceramah seperti biasa. Sementara ia butuh biaya pengobatan, dan satu persatu mobilnya dijual, begitu pula harta bendanya yang lain. Belakangan, Askur bukan hanya kehilangan hartanya, tapi juga istrinya. Mungkin karena penyakit yang diderita Askur, istrinya lalu memutuskan bercerai. Askur berubah dari sosok mulia yang kaya raya menjadi sosok miskin dengan wujud menjijikkan. Sebagian masyarakat menyebut penyakit yang diderita Askur sebagai cobaan Tuhan, namun sebagian lain mengatakan bahwa itu adalah azab untuk seseorang yang jualan agama untuk kepentingan dirinya sendiri. Kabar mengenai Askur terdengar oleh Frimawan, seorang wartawan yang biasa menulis peristiwa-peristiwa aneh dan mistis. Jadi Frimawan pun tertarik, lalu melakukan investigasi mengenai kehidupan Askur. Frimawan datang ke kota tempat tinggal Askur untuk mengumpulkan informasi. Belakangan, Frimawan benar-benar terkejut saat akhirnya tahu siapa sebenarnya Askur dan bagaimana kehidupannya yang sebenarnya. Berdasarkan penelusuran Frimawan, Askur semula seorang guru sekolah di sebuah SD, dan menjalani kehidupan pas-pasan sebagaimana umumnya guru SD yang gajinya memang pas-pasan. Waktu itu Askur masih bujangan berusia 30-an. Suatu hari, seorang pengusaha kaya datang ke sekolah tempat Askur mengajar. Ia biasa dipanggil Haji Gani, dan biasa memberikan donasi untuk sekolah. Biasanya, Haji Gani diterima kepala sekolah, namun saat itu kepala sekolah sedang keluar. Karena waktu itu Askur sedang tidak mengajar di kelas, ia pun menemani Haji Gani sambil menunggu kedatangan kepala sekolah. Sebagai guru yang saban hari berinteraksi dengan murid-murid sekolah, Askur punya kemampuan komunikasi yang baik, hingga membuat Haji Gani seperti terkesan padanya. Apalagi setelah tahu kalau Askur mengajar agama di sekolah itu. Haji Gani adalah pengusaha yang bukan hanya kaya, tapi juga sangat religius. Karenanya dia rutin mendonasikan hartanya ke tempat-tempat semacam sekolah sampai panti asuhan. Ketika bertemu Askur dan merasa terkesan pada guru agama tersebut, Haji Gani pun menawari agar kapan-kapan datang ke rumahnya. Haji Gani selalu suka dengan orang-orang religius. Tawaran itu tampaknya tidak disia-siakan Askur. Beberapa hari setelah pertemuan di sekolah itu, Askur benar-benar datang ke rumah Haji Gani. Pada waktu itulah Askur pertama kali melihat anak perempuan Haji Gani yang cantik dan masih belia, bernama Rahma. Ketika Askur datang,
Haji Gani meminta Rahma untuk membuatkan minum. Ketika Rahma membawakan minum untuk Askur dan ayahnya di ruang tamu, seketika Askur tertarik. Karena nyatanya Rahma memang cantik. Sejak itu, Askur sering datang ke rumah Haji Gani, kemungkinan karena ingin mendekati Rahma. Haji Gani senang dengan kedatangan Askur, dan hubungan mereka pun kian dekat. Belakangan, ketika Askur menyatakan bahwa dia tertarik pada Rahma, Haji Gani menunjukkan sikap positif. Pada waktu itu, Rahma baru berusia 19, sementara Askur berusia 30-an. Rahma adalah gadis cantik jelita, sementara Askur adalah pria dengan penampilan pas-pasan dan kehidupan yang sama pas-pasan. Ketika Haji Gani mengatakan pada Rahma bahwa ia ingin menjodohkannya dengan Askur, seketika Rahma menolak. Alasannya karena dia sama sekali tidak tertarik pada Askur. Tetapi, pengaruh Askur pada Haji Gani sepertinya sangat kuat, hingga Haji Gani sampai kukuh menjodohkan Rahma dengan Askur. Singkat cerita, Askur lalu menikah dengan Rahma, meski waktu itu Rahma jelas menampakkan ekspresi tidak bahagia di hari perkawinannya. Haji Gani, yang sekarang jadi mertua Askur, membuatkan rumah untuk anak dan menantunya. Haji Gani juga memfasilitasi Askur agar bisa berceramah di masjid atau musola di sekitar tempat tinggalnya. Hal itu mudah dilakukan, karena Haji Gani adalah sosok terpandang di lingkungan masyarakatnya, dan dikenal sebagai donatur yang dermawan. Jadi ketika Haji Gani meminta para pengurus masjid dan musola agar memberi kesempatan pada Askur untuk berceramah, mereka pun tidak berani menolak. Sejak itulah Askur mulai aktif berceramah di masjid dan musola, hingga belakangan dikenal sebagai ustadz atau ulama. Masyarakat mulai menyebutnya Kiai Askur. Sejak itu pula, lingkungan tempat tinggal Haji Gani kerap mendengar suara Askur yang dikeraskan toa saat sedang berceramah di masjid atau musola. Haji Gani tampaknya bangga dengan itu, karena menantunya kini telah menjadi ulama di tengah masyarakat. Sayangnya, Askur mungkin melihat posisinya yang sekarang sebagai kesempatan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Setelah dikenal sebagai ulama, Askur meninggalkan pekerjaannya sebagai guru. Setelah itu, ia membangun sebuah pondok pesantren, dan mengumpulkan anak-anak dari keluarga tidak mampu agar belajar di pesantrennya. Ada sekitar 10 anak yang kemudian belajar di pesantren Askur. Tidak banyak, tapi keberadaan pesantren serta santri yang belajar di sana menjadikan posisi Askur sebagai ulama makin kukuh di tengah masyarakatnya. Sejak itu pula, masyarakat semakin menghormati Askur sebagai ulama yang aktif berceramah dan mengajar anak-anak di pesantren. Meski sudah menikah beberapa tahun, Askur dan istrinya belum juga punya anak. Sebagian orang mengatakan mungkin Askur mandul, sementara sebagian yang lain curiga kalau Rahma tidak pernah mau disentuh Askur karena tidak pernah menyukai apalagi mencintainya. Yang jelas, mereka tinggal serumah, dan belakangan Askur mampu memperluas rumahnya hingga semakin besar sekaligus mewah. Sejak memiliki pesantren, kehidupan Askur tampaknya semakin berkelimpahan. Selain bisa memperbesar rumahnya, dia juga mulai memiliki aneka kendaraan, dari motor sampai mobil. Askur pun tidak hanya dikenal sebagai ulama, tapi juga sebagai orang kaya. Suatu hari, ketika Haji Gani meninggal dunia, posisi Askur sudah sangat kuat di tengah masyarakatnya. Semua orang menjadi pengikutnya, semua orang menghormatinya. Belakangan, Askur juga membangun pesantren lain di tempat lain, dan mengumpulkan anak-anak untuk belajar agama di pesantrennya. Dalam waktu beberapa tahun, Askur telah memiliki 4 pesantren di 4 tempat yang berbeda. Sekarang kesibukannya tidak hanya aktif berceramah di masjid dan musola, tapi juga berkeliling ke pesantren-pesantrennya. Tahun demi tahun berlalu, semuanya tampak wajar dan normal, dan Askur telah menjadi ulama yang terkenal di kalangan masyarakatnya. Sampai kemudian sesuatu terjadi, dan menjungkirbalikkan kehidupan Askur. Waktu itu, usia Askur sekitar 50-an, dan kelihatan sehat-sehat saja. Namun, makin hari, Askur semakin jarang muncul di masjid atau musola, dan suara ceramahnya yang biasa terdengar hampir saban hari kini makin jarang terdengar. Belakangan,
Muncul kabar kalau Askur sakit, meski semula masyarakat belum pasti mengenai penyakit yang diderita Askur. Makin hari, Askur makin jarang kelihatan. Karena kabar sakitnya Askur kian beredar, orang-orang pun mulai berdatangan ke rumah Askur untuk menjenguk dan memastikan keadaannya. Ternyata, Askur menderita penyakit gatal-gatal pada hampir seluruh tubuhnya. Dari kepala sampai kaki, muncul bintil-bintil bernanah dan menimbulkan gatal. Seiring waktu, bintil-bintil bernanah itu makin membesar dan semakin banyak, sementara Askur tersiksa oleh rasa gatal yang dirasakannya. Bintil-bintil itu kadang pecah, dan nanah di dalamnya keluar, lalu menulari bagian kulit lainnya, dan begitu seterusnya. Kabar mengenai penyakit Askur pun beredar di kalangan masyarakat, dan orang-orang menyebut penyakit yang diderita Askur sebagai penyakit gudik. Mereka heran bagaimana penyakit itu bisa diidap Askur. Karena penyakit gudik biasanya menyerang orang-orang yang hidup jorok atau berada di lingkungan yang kumuh dan kotor. Yang lebih mengherankan, penyakit gudik yang diderita Askur makin hari bukan makin sembuh, tapi tampaknya makin parah. Beberapa dokter pernah diundang ke rumah Askur untuk memeriksa, tapi penyakit Askur tidak juga sembuh. Belakangan, Askur bahkan tidak bisa lagi ke masjid atau musola untuk berceramah seperti biasa, karena bahkan bibirnya juga ditumbuhi bintil-bintil bernanah yang membuatnya bengkak hingga kesulitan bicara. Kedua telinga Askur juga ditumbuhi bintil-bintil yang sama, hingga Askur juga kehilangan pendengaran. Puncaknya terjadi ketika Askur sudah benar-benar tak tahan dengan penyakit yang dideritanya, hingga ia dibawa ke rumah sakit. Waktu itu, kondisi badan Askur sudah penuh bintil-bintil bernanah, khususnya kedua tangan dan kakinya. Di rumah sakit, dokter yang memeriksa penyakitnya memutuskan untuk melakukan amputasi pada kaki kanan dan tangan kiri Askur, karena sudah membusuk penuh nanah. Selama Askur dirawat di rumah sakit, barang-barang di rumahnya terus berkurang akibat dijual. Jika semula garasinya penuh mobil dan motor, kini hanya tersisa satu sepeda motor yang digunakan istrinya. Setelah kendaraan habis dijual, isi rumah dari televisi sampai perabotan juga belakangan ikut dijual. Askur bisa dibilang kehilangan segalanya. Bukan hanya kehilangan harta kekayaannya, tapi juga kehilangan satu tangan dan satu kakinya, kehilangan pendengaran, serta tak mampu lagi berkata-kata. Entah bagaimana, bintil-bintil bernanah yang tumbuh di sekitar mulut dan bibirnya telah merusak suara Askur. Setelah 4 bulan dirawat di rumah sakit, Askur akhirnya diizinkan pulang. Bintil-bintil di sekujur tubuhnya tampak sudah menghilang, tapi meninggalkan bekas yang jelas kelihatan, khususnya di bagian wajah dan leher yang memang sulit ditutupi. Askur kini bukan lagi ulama seperti yang dulu dikenali masyarakat, tapi seorang pria penyakitan yang hanya punya satu tangan dan satu kaki, tuli, sekaligus bisu. Ketika turun dari ambulans, Askur tampak menggunakan kursi roda untuk memasuki rumahnya. 1 bulan setelah itu, Rahma istri Askur mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Askur dan istrinya bercerai, sementara rumah yang menjadi tempat tinggal mereka menjadi harta gono gini. Rumah itu belakangan dijual, dan Askur lalu kembali ke rumah orang tuanya. Bukan sebagai ulama yang dihormati, tapi sebagai pria yang diceraikan istrinya karena penyakit gudik. Sejak itu dan seterusnya, Askur tidak lagi dikenal sebagai ulama, karena dia tidak bisa lagi bebas kemana-mana karena memakai kursi roda, tidak bisa berceramah karena mulutnya telah bisu. Pesantren-pesantrennya akhirnya tutup, dan perlahan namun pasti masyarakat mulai melupakan Askur yang pernah terkenal sebagai ulama. Pertanyaannya, mengapa Askur bisa mengalami peristiwa mengerikan semacam itu? Bagaimana dia bisa terkena penyakit yang menjijikkan hingga satu tangan dan kakinya diamputasi, sementara telinganya kehilangan pendengaran, dan mulutnya tak bisa lagi berkata-kata? Kita akan mengetahuinya bersama-sama di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.